Bangunan Candi Borobudur, yang menurut ilmuwan barat dibangun pada abad ke-7, kenyataannya masih meragukan kebenarannya. Di mana, mereka menolak uji coba emisi karbon, untuk mengetahui usia yang sebenarnya pada batu candi ini. Bahkan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seluruh dunia, sampai saat ini belum ada yang berani melaksanakan tantangan ini. Candi Borobudur dikelilingi Danau Purba, dan merupakan instrumen monumen falsafah panunggalan terlengkap, dan terbesar di dunia. Bisa jadi, ia dibangun ketika manusia Jawa belum mengenal aksara tulisan, mengingat tidak ditemukan tanda prasasti di sekitarnya. Beberapa ilmu kocokologi sumut sangat parah tanpa kajian akademik, banyak digunakan untuk mencatat sejarah Borobudur, tanpa ada upaya pelurusan oleh siapapun di negeri ini Indonesia. Sebelum masuk ke uraian lengkap, saya akan ringkas dulu 7 pernyataan yang terkenal seperti berikut ini. Pernyataan pertama, nama Bore dan Budur, yang kemudian ditulis Borobudur, dalam catatan selama ini, terpublikasi menyebut desa terdekat dengan situs yaitu Desa Bore atau Boro. Tapi kenyataannya, di sekitar situs tidak ada Desa Bore. Lalu istilah Budur, mungkin ditafsirkan berkaitan dengan istilah bahasa Jawa yang berarti purba. Tapi, tidak ditemukan dalam kalimat bahasa Jawa, kalau purba adalah kata budur. Sedangkan, budur dalam istilah Jawa, adalah buduran bisul, atau bisulan. Pernyataan kedua, situs ini dirancang oleh Gunadarma. Padahal, tidak ada nama ini dalam silsilah kerajaan manapun di Nusantara. Nama ini ada pada penamaan cerita legenda gugusan bukit, yang menyerupai sosok berbaring. Pernyataan ketiga, situs ini terpublikasi dibangun berdasar kitab-kitab dari India, di antaranya kitab yang katanya mendasari adalah Shilpa Shastra, Vastu Sastra, dan Vastu Vidya. Vastu Shastra dan Vastu Vidya sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus Mohenjo-daro. Namun, para ilmuwan seperti Kapila Vatsyayan menyangkal hal ini. Karena naskah teks kuno tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus. Kemudian kitab Varahamihiras Brihat Samhita, baru dibuat abad ke-6 Masehi. Lalu Manasara Shilpa kitab asal India Selatan, adalah buku panduan tentang desain dan konstruksi India Selatan, baru beredar pada abad ke-5–7 Masehi. Kemudian kitab Vastu Isana Siva Gurudeva Padhati, yang menggambarkan seni bangunan di India Selatan dan Tengah, berasal dari abad ke-9 Masehi. Jadi, semua kitab tentang rancang bangun di India, baru ada paling lama abad 5 Masehi. Maka, ilmu kocokologi harus menulis pendirian situs ini tahun setelahnya, yaitu abad 8 Masehi, tanpa dilakukan kajian akademik ilmiah uji materi, tapi berdasar pada perkiraan. Pernyataan keempat, saat ini terpublikasi, ajaran yang mendasari situs ini adalah pada salah satu dari 2 agama India, hanya dengan membedakan ada atau tidaknya patung dengan posisi duduk bersila. Namun pertanyaannya, kapan 2 agama itu ada, dan kapan misionaris kedua agama itu datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajarannya? Pernyataan kelima, saat ini terpublikasi, relief yang tergambar pada dinding adalah biografi beliau yang mulia, tokoh agung putra raja yang terlahir di Nepal. Namun, ini adalah kesimpulan yang tidak tepat. Seorang akademisi terpelajar juga biksu wanita Thailand, telah meneliti dan menyimpulkan, dari seluruh relief yang ada, hanya 50% yang berkesesuaian, selebihnya, ia tidak paham. Pernyataan keenam, saat ini terpublikasi, berdasar pada prasasti yang ditemukan dan ditafsirkan, situs ini dibangun oleh nama yang tertulis pada tahun Saka yang tertera di prasasti. Namun faktanya, dari seluruh prasasti yang dijadikan dasar tersebut, tidak ada tertulis literasi kata mendirikan atau membangun. Nama tertulis pada tahun Saka yang tertera, adalah nama pendeklarasi untuk merawat pada tahun tersebut, dan merawat itu, bukan membangun. Pernyataan ketujuh, satu lagi cocokologi terparah tanpa dasar, saat ini terpublikasi, untuk menentukan atau mengkonversi tahun Saka di seluruh prasasti menjadi tahun Masehi, adalah menghitung awal tahun Saka di prasasti, dimulai tahun 78 Masehi. Namun pertanyaannya, pernahkah akademisi melakukan riset dan penelitian untuk menentukan awal tahun Saka ini? Sehingga, kesepakatan atau diamnya akademisi selama ini, menjadikan sempurnanya kerancuan sejarah, dan juga hilangnya sejarah majunya peradaban leluhur bangsa ini sebelum tahun 78 Masehi.
Sehingga, sampai detik ini, situs megah karya leluhur bangsa ini terpublikasi seperti pernyataan-pernyataan tadi, dimungkinkan hasil dari ilmu cocokologi parah dari seorang filolog Belanda, saat mengambil gelar doktornya dengan disertasi situs tersebut. Jika beliau yang telah berjasa membuat catatan situs ini terpublikasi seperti pernyataan-pernyataan tadi masih hidup, dan sebelum ia lulus mendapatkan gelar doktor, alangkah baiknya, beliau meneliti ulang, dan banyak bertanya kepada revisionis sejarah Nusantara. Jauh sebelum Angkor Wat berdiri di Kamboja, dan katedral-katedral agung ada di Eropa, Candi Borobudur telah berdiri dengan gagah di Tanah Jawa. Bangunan yang disebut UNESCO sebagai monumen dan kompleks stupa termegah serta terbesar di dunia ini, ramai dikunjungi oleh peziarah pada pertengahan abad ke-9, hingga awal abad ke-11. Umat Buddha yang ingin mendapatkan pencerahan, berduyun-duyun datang dari India, Kamboja, Tibet, dan Cina. Tidak hanya megah dan besar, dinding Candi Borobudur dipenuhi pahatan 2672 panel relief, yang jika disusun berjajar, akan mencapai panjang 6 km. Hal ini dipuji sebagai ansambel relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia, tak tertandingi dalam nilai seni. Relief yang terpahat di dinding candi terbagi menjadi 4 kisah utama, yakni Karmawi Bangga, Lalita Wistara, Jataka dan Awadana, serta Gandawiyuda. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang dan ajaran-ajarannya, relief tersebut juga merekam kemajuan masyarakat Jawa pada masa itu. Bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung dan tangguh, dapat dilihat pada 10 relief kapal yang ada. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan, siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya, diperkirakan hanya berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawi Bangga, dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan, Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini, sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu dipengaruhi Kemaharajaan Sriwijaya. Terdapat kesimpang-siuran fakta, mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Shailendra, diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat. Akan tetapi, melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Berdasarkan prasasti Kayumbungan yang bertanggal 26 Mei 824, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga antara abad ke-8 hingga abad ke-9, berbarengan dengan Candi Mendut dan Candi Pawon. Proses pembangunan diperkirakan berlangsung selama 75 tahun, di bawah kepemimpinan arsitek Gunadarma. Meski belum mengenal komputer dan peralatan canggih lainnya, bangsa kita mampu menerapkan sistem interlock dalam pembangunan candi. Sebanyak 60.000 meter kubik batu andesit yang berjumlah 2 juta balok batu yang diusung dari Sungai Elo dan Progo, dipahat dan dirangkai menjadi puzzle raksasa yang menutupi sebuah bukit kecil, hingga terbentuk Candi Borobudur. Penelitian mengindikasikan bahwa Borobudur tidak hanya memiliki nilai seni yang teramat tinggi, karya agung yang menjadi bukti peradaban manusia pada masa lalu ini, juga syarat dengan nilai filosofis. Mengusung konsep mandala, yang melambangkan kosmologi alam semesta dalam ajaran Buddha, bangunan megah ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni dunia hasrat atau nafsu kama dhatu, dunia bentuk rupa dhatu, dan dunia tanpa bentuk arupa dhatu. Jika dilihat dari ketinggian, Candi Borobudur laksana ceplok teratai di atas bukit. Dinding-dinding candi yang berada di tingkatan Kamadhatu dan Rupadhatu sebagai kelopak bunga, sedangkan deretan stupa yang melingkar di tingkat Arupadhatu menjadi benang sarinya. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini, sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran, kemungkinan sekian lama telah tertutup debu tanah rawa, akibat berbagai bencana alam seperti letusan gunung berapi. Dan proyek pemugaran terbesar, digelar pada kurun 1975 hingga 1982, atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO, kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan